Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami bersama beberapa pejabat dari Kehutanan Sosial, terutama dengan Bapak Sekjen, Pak Mahfud, kami berdiskusi, ya karena kami kebetulan dari Jember, Pak. Dulu saya DPRD Kabupaten Jember, dari Dapil sini, Pak, dari Dapil Temporjo ini. Dan beberapa kali saya menangani persoalan-persoalan banjir yang ada di Temporjo ini. Tanah longsor dan lain-lain. Akhirnya kami membicarakan bagaimana di sini ini ada program volunteering, ya program kehutanan, program untuk melakukan reboisasi, penanaman, dan juga bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di sini. Intinya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran Islam itu dikatakan, Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya Allah itu menjadikan kita semua adalah pemimpin. Ya, pemimpin mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai kepada dusun, dan seluruh komponen masyarakat ini semuanya adalah pemimpin. Karena kita menjadi pemimpin, maka kelak akan ada mas'uliyat, akan ada pertanyaan di hadapan Allah. Kamu sekalian jadi pemimpin itu, jadi manusia, jadi khalifah di muka bumi ini, bagaimana tanggung jawab kalian? Terutama tentang masyarakat, tentang lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui beberapa hutan yang ada di daerah Jember, khususnya di Saninrejo ini perlu diperbaiki. Banyak yang gundul. Jadi kalau ada banjir, ada bencana, ada puting beliung, moncan maturan nikah, lak palak tahun. Jadi kata orang Madura itu puting beliung itu lak palak tahun. Ya, yang ngerti ya sudah lak palak gitu. Ini makanya ini harus kita pikirkan bersama. Tidak boleh kita membiarkan hutan-hutan kita ini gundul, hutan-hutan kita ini rusak. Kita selaku pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya. Di dalam Al-Quran itu sangat tegas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan daratan, lautan, ya termasuk gunung ini, kerusakan ini, ya, bukan karena kedzaliman Allah, bukan karena persoalan Allah itu benci kepada kita, tidak. Jadi persoalannya adalah karena akibat tangan-tangan manusia itu. Karena kita yang merusak. Jadi rusaknya alam ini karena bima kasabat aydin nas, sebab dirusak oleh manusia. Jadi kalau ada banjir, ada tanah longsor, kemudian ada gempa dan lain sebagainya, naudzubillah, mudah-mudahan di Jember ini tidak seperti di Aceh. Naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dijauhi dari gempa, dijauhi dari banjir, dari longsor dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ada kaidah fikih, ada kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak kemafsadatan, menolak kerusakan, muqaddam, harus didahulukan ala jalbil masalih, dari memperoleh kebaikan. Misalnya panjenengan nun sewu, sampian menanam di kemiringan 40 umpamanya, di hutan lindung atau di hutan Meru Betiri ini di Taman Nasional. Ini kemiringan 40 sebenarnya menurut aturan itu tidak boleh ditanami tanaman-tanaman yang tidak keras. Yang non sewu seperti jagung kan tidak boleh. Kopi saja nggak boleh itu. Nah, kemiringan 40 itu Bapak Ibu sekalian harus ditanami tanaman-tanaman keras. Ya misalnya ditanami durian, ditanami apokat, ditanami rambutan dan lain sebagainya, buah-buahan yang segi aren umpamanya, itu nggak apa-apa. Karena itu bisa menyanggah, menyerap air. Nah, kalau itu ditanami jagung, ditanami kacang, tidak ada tanaman yang keras, Masya Allah, na'udzubillah, kalau nanti hujan lebat sampai 3 hari 3 malam, 4 hari sampai 1 minggu, na'udzubillah, saya lihat habis. Nah, ini artinya kaidah fikih itu mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan. Nah, oleh karena itu Pak Wiratno, Pak Fahrizal Fitri, beliau jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Ini ingin memperbaiki. Jadi ingin melakukan darul mafasid itu, menolak kerusakan ini. Mungkin bapak-bapak berpikir begini, ya wong aman kok, tidak akan ada longsor, tidak akan ada banjir. Enggak bapak-bapak, tapi anak bapak, cucu bapak nantinya. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama. Mudah-mudahan program Full Nixon ini akan berjalan lancar, disetujui oleh kementerian dan pihak terkait, dan mudah-mudahan nanti akan terlaksana membawa kemaslahatan bagi masyarakat Sanin Rejo. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.